Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 15 Mei 2024, Pekan ke-7 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 20, ayat 28 sampai dengan 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak, atau emas, atau pakaian, tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 17, ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Pesan dan permintaan. Setiap hari, kita sering mendengar banyak sekali pesan dan permintaan. Pesan dan permintaan itu berasal dari banyak orang tua, keluarga, teman, guru, para pelayan gereja, serta siapa saja yang mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam menapaki jalan hidup. Bisa berupa nasihat, peneguhan, hingga harapan. Pesan dan permintaan turut mengambil bagian dalam perjalanan kita setiap hari. Penginjil Yohanes pada hari ini menampilkan permintaan Yesus kepada Allah bagi murid-muridnya. Dalam hal ini, Yesus berperan sebagai pengantara manusia dengan Allah Bapanya. Pada perjamuan malam terakhir, juga sebelum kembali kepada Bapanya, Ia menengadah ke langit dan memohon agar Bapa sudi memelihara umat yang dikasihinya dan berharap agar mereka bersatu. Tindakan Yesus ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, Ia meminta kepada Allah Bapa untuk melindungi mereka. Tersirat pula di sana pesan Yesus supaya manusia dengan penuh rasa hormat menaruh kepercayaan padanya dan melaksanakan perintahnya dengan setia. Mereka dipanggil untuk menerima kasih dari Allah dan menebarkannya kepada semua orang. Dengan melaksanakan kehendak Allah, semua orang yang masuk dalam persekutuan Kristiani dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Permintaan Yesus kepada Allah Bapa sekaligus pesannya kepada para murid itu kini merambah juga ke dalam hati kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk melaksanakan kehendak Allah. Kehadirannya yang tidak kelihatan semestinya menarik kita untuk masuk ke dalam kesadaran diri bahwa Ia selalu memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Ia senantiasa mendampingi kita umat-Nya dan memberi jalan pada setiap kesulitan yang kita alami. Satu hal yang diminta adalah keterbukaan hati untuk mendengar pesan dan permintaannya. Semoga pesan dan permintaan Yesus menarik kita untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendaknya sendiri. Tulisan oleh Frater Georgius Ture Okarm. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi hidupku dari mara bahaya. Gandum dan ilalang senantiasa tumbuh subur di sekitarku. Namun aku yakin akan rahmat belas kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidupku. Nikmat dunia senantiasa memikat. Semoga aku dapat mengendalikan panca indraku dengan bijaksana. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.